Pak Lukman. Ya, sepertinya terputus nih dengan moderator. Sedang mencoba untuk menghubungkan kembali, mohon ditunggu. Oke, mohon ditunggu, ini masih ada kendala teknis di moderator. Tadi sudah mati. Oh, mati. Oh, nggak masuk ya? Sudah dilepas semua. Ganti ini kok nggak bisa masuk situ ya? Tapi ini di Untuk Ilham Lutfi ini sudah masuk, bisa. Enggak, displaynya. Ya, yang di laptop Pak Ivan sudah masuk, Pak Ivan.
Udah ada. Cek. Coba Dias. Silakan. Bisa dimulai. Sudah bisa lihat? Sudah bisa, Pak. Ini bisa, Pak. Ini udah, Kak. Sudah. Sudah Pak, itu dulu. Ya, pakai punya Izatun dulu. Ada kendala sedikit. Acara bisa dilanjutkan, Mbak Ella. Lanjut doa. Acara yang ketiga yaitu doa kepada Bapak Lukman kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sadil awali wal akhiri radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa liman wa yukafi mayyizah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu. Sehingga pagi ini kami bisa berkumpul pada acara seminar ini. Ya Allah yang Maha mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, menegakkannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan Engkau bebani kami melainkan sesuai dengan kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atas bersalah, dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah ya Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas, dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang dibebankan kepada kami dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Lukman. Acara yang keempat, sambutan Kepala SMA Negeri 2 Demak kepada Bapak Suntono SPD MPD kami persilahkan. Dias, bisa didengar? Bisa, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kita hormati bersama Ibu Dr. Endang Dwi Hapsari, yang kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan Ibu Bapak Guru yang lain, serta tidak ketinggalan anak-anakku yang selalu saya cintai, selalu saya sayangi, selalu saya harapkan. Semoga kalian semua anak-anakku selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Ibu Bapak yang saya hormati, mari kita senantiasa memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan serta rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini jam 8:45 kita senantiasa diberi kesehatan, keselamatan,
kekhidmatan, dan kebahagiaan. Karena kita bisa ketemu dalam acara U-Meeting yang diselenggarakan oleh OSIS. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga sahabatnya bisa kita nantikan yang akhir. Anak-anakku yang saya cintai, setelah saya lihat dari jumlah partisipan, tadi sudah ada 65, turun 1 menjadi 64. Tolong kalian yang kami harapkan, yang kami gadang-gadang menjadi agent adalah perilaku yang menjadi action duluan dalam kondisi yang COVID-19 ini. Anak-anakku yang saya cintai, tolong nanti dengarkan, ojo nganti pindah tempat. Syukur tak harap, saya harap kalian aktif bertanya dengan urutan yang sopan dan menggunakan etika bahasa yang baik gitu ya. Tidak usah takut gitu ya. Sehingga ilmu itu mahal harganya. Anak-anakku, betapa kangennya Ibu Bapak Guru, betapa rindunya Ibu Bapak Guru karyawan pada kalian yang selama ini selalu bisa tatap muka, say hello, piye cahayu, piye ganteng. Tapi kali ini kita sangat terpaksa sejak tanggal 16 Maret 2020 hingga sekarang tanggal 17. Artinya sudah ada 11 bulan tepat. Kita harus terpisahkan. Kita bisa bicara, bisa komunikasi dengan menggunakan media sosial seperti ini. Namun esensi yang paling penting tetap ingat, dieling-eling, ojo lali pembelajarannya. Karena setiap hari kalian itu terpantau, anak-anakku. Sekali lagi kalian itu terpantau. Tolong sampaikan pada teman-teman karena kalian itu perwakilan dari 1.297 siswa. Wow, sekolah yang begitu besar, banyak sekali siswanya. Tolong kalian yang terpilih menjadi duta perwakilan kelas ini nanti disampaikan. Yang pertama tadi bahwa ojo lali pembelajaran. Kita sudah memiliki media atau aplikasi khusus untuk pembelajaran, yakni Semanda Searching. Itu bisa diakses lewat HP di mana kapan kalian berada. Itu tolong, karena kehadiran kalian, keaktifan dalam mengikuti pembelajaran itu sangat terpantau. Bahkan dilaporkan pada orang tua, kalian yang kurang aktif jelas dipanggil ke sekolah secara individu dengan prokes yang ketat. Anak-anakku, pada kesempatan yang bahagia ini, tolong ya, kalian jumlahnya kalau 65. Nanti setelah mendapat informasi sosialisasi tentang vaksinasi COVID, harus janji pada saya, pada Pak Kepala Sekolah, harus sampaikan minimal pada keluarga kalian sendiri. Yang terdekatlah 10 orang rasa agak-agak. Sampaikan 10 orang, sehingga kalau 65 berarti 650. Nah, nanti Ibu Bapak Guru juga sampaikan semacam itu. Karena kita menjadi agent perubahan ya, perilaku menggunakan yang 5M tadi. Kalian sudah tahu itu. Dan anak-anakku, bahwa siapa takut sih kena vaksin? Bahkan saya itu mengharap-harapkan saya divaksin nomor 1 siap gitu, karena kami butuh anak-anakku. Lalu untuk itu alhamdulillah pemerintah Kabupaten Demak kemarin sudah minta sekolah, satuan pendidikan dan semua OPD untuk melaporkan yang menjadi peserta vaksinasi yang kedua. Nanti kalian juga begitu, yang usia 18 itu sudah siap nanti anak-anakku, karena meskipun kalian fit, hebat, namun kan orang kaya menunggu, kalian menjadi carrier, bisa menjadi OTG, orang yang tanpa gejala. Untuk itu tidak usah panjang lebar, ini sudah 5 menit, tak hitung saya ngomong sama kalian. Yang jelas anak-anakku, jaga kesehatan itu ya, ojo keluyuran kemana-mana, nggak usah lah, fokus pada pembelajaran. Kalau membantu orang tua oke, tapi kalau kerja jangan. Kalian tidak boleh bekerja. Karena saya dengar ada anak-anak yang bekerja durung wayahe, itu ya, belum saatnya kalian bekerja. Tetap semua itu tanggung jawab dari
orang tua. Apalagi kalian tidak mengeluarkan banyak biaya. SPP sudah gratis, tidak ada pembangunan sudah gratis. Kalian ojo ngapus uang tuamu dalam arti, Pak ini Bu, ini untuk beli paket sudah habis. Saya yakin paket itu kalau misalkan kalian beli 20 giga per bulan, insya Allah cukup. Anak-anakku tidak panjang lebar, tetap semangat. Sebentar lagi yang kelas 12 akan menghadapi ujian. Giling-giling. Tanggal 29 Maret hingga tanggal 8 April akan menghadapi ujian sekolah. Yang utama pertama adalah ujian sekolah itu yang menentukan kalian lulus atau tidak. Itu ya. Tetap kualitas pendidikan harus dijaga. Kualitas ilmu kalian harus terjaga dengan baik. Dan kami selalu mendoa anak-anakku untuk yang kelas 12, sampaikan pada teman-teman sekarang ini sudah getol sekolah supaya kalian bisa tersaring dalam SNMPTN, termasuk masuk ke dalam SBMPTN. Syukur kalau tidak bisa tersaring di negeri, tetap masuk terakhir, ya ini tetap di negeri, ya ini di ujian masuk atau di Politekes atau bentuk yang lain di STAI. Anak-anakku, demikian yang kami sampaikan. Tetap semangat, sampaikan salam pada orang tua bahwa kalian itu bisa dan harus menyampaikan informasi ini kepada lingkungan kalian. Terima kasih Ibu Dr. Endang Dwi Hapsari, semoga jenengan nanti tolong sabar Ibu, karena bocah-bocah ya begitulah anak-anak zaman sekarang milenial. Terima kasih dan terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman. Saya ada undangan asli. Terus ini yang Silakan, waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Suntono SPD MPD. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, Dr. Endang Dwi Hapsari. Kepada Dr. Endang Dwi Hapsari, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya, adik moderator. Gimana suaranya? Suara saya cukup jelas? Jelas, Bu. Yang terhormat Bapak Suntono, Kepala Sekolah SMA Negeri 2. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2. Yang saya hormati dan saya sayangi, saya banggakan adik-adik perwakilan SMA Negeri 2 Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa bertemu lewat Zoom meeting dengan tema Seminar Dialog Interaktif Kupas Tuntas Vaksinasi COVID-19. Pada hari ini saya akan membagikan informasi, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan di akhir materi. Untuk kita ketahui bersama bahwa vaksinasi COVID-19 ini sudah dilakukan di Indonesia, khususnya di Demak, itu pencanangan tanggal 10 Februari kemarin yang dilakukan oleh pejabat publik. Pencanangannya, dan untuk pelaksanaan untuk para nakes sudah dilaksanakan sampai hari ini. Kebijakan epidemiologi dulu.
Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 itu dibagi 3 tahap. Tahap yang pertama itu untuk sasarannya tenaga kesehatan. Sasaran yang kedua untuk lansia, pejabat publik, ASN, TNI Polri, pedagang pasar, kemudian pelayan publik termasuk perhotelan, perbankan, maupun perindustrian. Juga itu ada masyarakat umum, termasuk sasarannya adalah adik-adik semua, umur 18 tahun ke atas. Adik-adik ini kan ada yang sudah berumur 18 tahun. Mungkin yang kelas 2, kelas 3. Sebelum kita masuk pada materi vaksinasi COVID, kita akan mengulang tentang COVID-19. Kita mengenal infeksi COVID itu mulai akhir 2019. Indonesia melaporkan ada kasus konfirmasi COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, ini update yang terbaru, situasi internasional ya, untuk jumlahnya. Nah, ini update yang terbaru. Dan ini kasus sebelum pelaksanaan pelaksanaan vaksinasi itu angkanya naik terus. Tetapi pada 2 minggu terakhir angka kejadian COVID itu sudah mulai menurun. Ya, ini untuk kasus hariannya sampai dengan tanggal 10 Februari 2021. Ini adalah sebaran kasus per provinsi. Nah, ini tabel ini menunjukkan angka kejadian COVID per umur, per kelompok umur. Jadi yang paling tinggi adalah pada kembali ke tadi. Yang tadi. Ini diulangi aja. Pada kelompok umur 55 sampai 64 tahun. Kenapa ini paling tinggi? Karena pada umur 50, kelompok umur 55 sampai 64 itu sudah ada banyak penyakit yang diderita oleh kelompok umur seperti ini, 55 sampai 64 tahun. Nah, posisi umur 18 tahun adalah di sini. Oke. Yang itu terkonfirmasi 2,34% dari angka kejadian. Artinya, meskipun dalam teori pada umur-umur yang lebih muda angka kejadiannya rendah dan angka kematiannya rendah, tetapi diharapkan tidak sampai terjadi angka konfirmasi yang berikutnya pada kelompok umur 15 sampai 24 tahun. Yang notabene adalah adik-adik kelompok umur 15 sampai 24 tahun ini. Ini ya. Per tanggal 9 Februari 2021 ini bisa dinyatakan untuk konfirmasinya berapa persen, meninggalnya 49,29%, terus angka kesembuhannya, kasus aktifnya. Lanjut. Untuk materi yang berikutnya,
adalah kebijakan vaksinasi COVID-19. Saya sengaja memakai slide ini karena asli, ya tidak saya tambahi dan tidak saya kurangi. Latar belakang kenapa diberikan vaksinasi atau ada program vaksinasi COVID di Indonesia, itu adalah angka yang tertera di sini. Jadi semakin hari semakin banyak angka konfirmasi, bahkan angka kematiannya juga merangkak naik. Strategi penanggulangan COVID-19 itu ada 3 dari pemerintah ya, tes, treat, pengobatan maupun tracing. Apakah yang dimaksud seperti ini? Sekedar untuk pemberitahuan saja. Untuk tes, ya, ini boleh dilakukan oleh siapa saja. Atau mungkin untuk keperluan bepergian, keperluan penerbangan itu ada tes. Ada tes PCR dilakukan dengan cara tenggorok. Ada juga tes rapid antigen, itu juga melalui swab atau usap nasofaring, yaitu swab atau usap hidung. Dan ini tidak membutuhkan waktu lama, hanya sampai 10 menit saja hasil sudah bisa kita lihat. Terus yang satu lagi yaitu rapid antibody. Rapid antibody ini kita ambil sampel darahnya kemudian diperiksa, juga tidak terlalu lama. 5 sampai 10 menit hasil sudah jadi. Tetapi masing-masing tes itu keperluannya berbeda-beda dan kevalitannya juga berbeda-beda. Setelah dilakukan tes, itu ada treatment. Treatment yaitu atau perlakuan kepada orang-orang yang tesnya reaktif ataupun tesnya positif. Yang disebut di sini adalah untuk rapid antigen dan rapid antibody. Kalau yang positif itu untuk PCR, swab. Apa yang dimaksud dengan tracing di sini? Tracing itu adalah penemuan kasus setelah ditemukan positif konfirmasi secara PCR, baru dilakukan tracing. Tracing itu menemukan di mana harus ditemukan 10 orang terdekat yang berhubungan dengan si penderita. Hal ini sinergi dengan perilaku masyarakat yang menerapkan 5M, tidak hanya 3M. Kalau dulu masih 3M, sekarang 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun ataupun dengan cairan alkohol 70%. Tuliskan di sini, memakai masker tidak hanya digandulke ya adik-adik. Tidak hanya digandulke sekadar, oh pakai masker, nanti kalau ada razia biar tidak kena razia. Tetapi memakai masker di sini benar-benar maskernya dipakai, yaitu menutup hidung sampai ke celah di antara pipi, kadang kan geronggong, ya berlubang antara celah pipi di sini masih ada bolongan nih. Pilihlah masker yang sesuai dengan wajah. Kalau misalnya adik-adik memakai masker medis yang cantolannya di kuping, bukan pakai yang hijau, itu biasanya ada bolongan nih, ada celah di pipi. Nah, kita harus mengikat dan dibalik ke depan atau ditekuk ke depan, bukan dibalik ke depan. Celahnya itu biar tidak ada di antara telinga dan pipi. Kemudian yang dimaksud dengan menjaga jarak di sini, misalnya pun kita harus bertemu orang dalam satu ruangan yang tertutup, tidak boleh terlalu dekat. Berdasarkan penelitian, untuk penularan
COVID-19 itu jaraknya 1 sampai 2 meter. Jadi kalau bisa misal kita menunggu. Oh, sekarang karena sudah biasa ada COVID sehingga kursinya mungkin sudah tidak ada lagi tanda-tandanya, sudah wah kok saya pengen duduk, ya jangan duduk yang terlalu dekat. Di jarak sela 1 kursi baru kita duduk. Terus mencuci tangan. Mencuci tangan di sini yaitu misalnya kita habis pegang apa untuk fasilitas umum. Nah, setelah kita habis pegang misalnya kursi, misalnya gagang pintu, kita harus mencuci tangan dengan sabun ataupun cairan sanitizer ataupun alkohol 70%. Kalaupun misalnya tidak punya sabun cuci tangan, boleh pakai sabun batangan, dimasukkan ke dalam tempat sampo atau tempat sabun, pencet, kemudian dikasih air, itu juga tidak masalah. Oke. Terus yang berikutnya, yang 3M, 3M yang lain, menghindari kerumunan. Oke. Sebenarnya hampir sama dengan menjaga jarak, cuman kalau menjaga itu kalau sudah berada di antara orang, tetapi kalau kita belum sampai kepada kerumunan, kita menghindari kerumunan. Terus yang nomor 5 dari M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Artinya kalau kita tidak penting sekali kita keluar rumah. Kalau misalnya terpaksa keluar rumah, ya kita menerapkan 4M yang lain. Memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Nih, kita mengapa harus menggunakan vaksin? Vaksin dapat mencegah beberapa penyakit menular berbahaya. Ya. Contohnya saya sebutkan campak, mungkin hepatitis, dan lain sebagainya. Nah, untuk vaksinasi COVID ini dilakukan sama seperti vaksinasi atau imunisasi yang lainnya. Yang ditujukan di sini adalah membuat kekebalan kelompok atau herd immunity. Mungkin kata-kata herd immunity sudah biasa kita dengar saat ada new normal. Nah, adalah kekebalan kelompok. Apa sih itu? Misalnya dalam satu tempat ada 10 orang yang mau divaksinasi. 9 orang sudah diberikan vaksinasi. 1 orang di situ tidak divaksinasi. Nah, ini sudah dilindungi oleh 9 yang bedanya kalau misalnya dalam satu tempat 10 orang tadi tidak divaksinasi semua, paling menularkan penyakit apapun juga, yang terutama disebabkan oleh virus. Tapi bukan kalau 9 orang sudah divaksinasi, 1 orang tidak, boleh kok kata Bu Dokter, bukan begitu. Misalnya kekebalan kelompok ini antara yang 9 divaksinasi dibanding dengan 2 divaksinasi 8 tidak. Kekebalan kelompoknya lebih kuat 9 divaksinasi 1 tidak. Lebih baik semuanya divaksinasi kecuali ada kontraindikasi. Terus kemudian kekebalan kelompok atau herd immunity tadi yang tidak dapat divaksinasi. Nah, ini bayi baru lahir. Terus kemudian sasaran di bawah 18 tahun. Sambil menunggu kebijakan pemerintah, lansia yang memiliki kontraindikasi. Lansia yang memiliki kontraindikasi. Karena sekarang lansia boleh diimunisasi atau boleh divaksinasi COVID. Ilmu tetap terus berlanjut ya, adik-adik, anak-anak, sewu Bapak Ibu guru. Jadi yang kemarin loh katanya lansia enggak boleh. Loh dengan penyakit komorbid enggak boleh. Sekarang boleh berdasarkan penelitian yang terbaru. Kecuali memang penyakitnya tidak terkontrol. Ya, misalnya hipertensi naik turun 110,
Kadang 110, oh bagus. Oh, kadang naik lagi 150 tensinya. Kadang naik lagi 180. Besoknya kok ganti 120 lagi. Itu namanya tidak terkontrol, jadi tidak boleh diberikan vaksinasi. Terus kemudian ini keuntungan untuk setelah divaksin ya. Tentu saja secara pertumbuhan penghasilan, apapun juga, karena kemarin kita tidak boleh bepergian, kita tidak boleh terlalu lama berkumpul. Nah, setelah divaksinasi, nanti kekuatan daya tahan tubuhnya berkembang, mungkin suatu saat nanti COVID sudah mulai turun, tidak ada lagi. Biasa era yang dihadapi adalah kembali seperti dulu lagi. Boleh bebas menghirup udara. Terus yang berikutnya nilai kualitas hidup pada periode tertentu. Karena kita tahu COVID menyerang itu bentuknya karena dia pintar sekali berubah bentuk. Nah, ini mengurangi kualitas hidup. Bisa setelah diserang COVID, daya tahannya tubuh cepat turun, ataupun masih terasa sesak pada beberapa pasien sampai 3 bulan setelah sembuh, atau juga bahkan menyebabkan kematian. Nah, dua hal ini yang mempengaruhi pendapatan negara, baik itu secara finansial maupun secara sumber daya manusia. Ini untuk vaksin yang berada sekarang jangka pendek itu yang beredar sekarang ini yang kemarin disuntikkan untuk tenaga medis adalah tipe Sinovac atau namanya Sinovac dari Cina. Nah, mungkin jangka panjang adik-adik sudah baca di internet, mungkin Bapak Ibu juga sudah baca di internet, yaitu ada pengembangan vaksin lokal yang disebut vaksin merah putih. Ada Badan Litbangkes, ada Bio Farma, dan diregulasi oleh BPOM. Mungkin ada beberapa di antara adik-adik ataupun Bapak Ibu guru yang masih bertanya-tanya. Kemarin kok katanya vaksin COVID atau Sinovac itu belum izin edar, katanya belum disetujui, katanya belum sampai tahap keberapa penelitian. Nah, ini ternyata di Indonesia sudah dilakukan uji klinis fase 3. Produksi Sinovac ya, vaksin yang kemarin disuntikkan oleh diberikan di tenaga kesehatan itu sudah dilakukan uji klinik fase 3. Jadi sudah aman. Nah, ini beberapa instruksi Presiden untuk program vaksinasi COVID-19 diberikan gratis, terus Pak Presiden juga menjadi orang pertama yang mendapat vaksin COVID-19. Tetapi meskipun sudah divaksin, nantinya orang-orang yang sudah divaksin ini tetap menjaga 5M tadi. Bukan berarti setelah divaksin terus boleh bebas. Tidak menggunakan 5M yang sudah kita dengungkan. Sama, Dek, sama seperti vaksin-vaksin yang sebelumnya. Adik-adik, nyun sewu, Bapak Ibu mungkin sudah mengenal vaksin campak atau vaksin influenza untuk Bapak Ibu atau calon jemaah haji biasanya ditawari untuk pemberian vaksin influenza. Tetapi setelah divaksin juga masih bisa terkena virus influenza. Jadi tidak sudah divaksin nanti tidak kena, bukan begitu maksudnya, okay? Nah, ini yang dimaksud tujuan vaksinasi COVID-19. Yang pertama yang saya
menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Ya. Yang dimaksud di sini angka kesakitan atau kesakitan COVID bisa jadi tidak tertular, tergantung daya tahan tubuhnya, atau tetap tertular, tetapi angka keparahannya berkurang, sehingga tidak mengakibatkan kematian lagi. Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, ini secara global, terus menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Ini untuk peraturannya ya. Dan juga sudah mendapat fatwa MUI bahwa produk dari Sinovac ini sudah bisa diberikan untuk kaum muslimin orang Indonesia, muslimin maupun muslimat. Untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19, target sasarannya kurang lebih untuk vaksinasi yang pertama kemarin, tahap 1 yang diberikan oleh Nakes, yang sudah disuntikkan ke kami, sudah divaksin sebesar ini. Ada juga yang tunda. Tunda di sini mungkin tidak dalam kondisi sehat. Panas, terus kemudian ada penyakit-penyakit lain yang tidak terkontrol, terus kemudian hamil. Oke. Vaksinasi kedua, jadi vaksinasi itu, vaksinasi COVID-19 diberikan 2 kali. Oke. Jadi ada vaksinasi 1, vaksinasi 2. Vaksinasi 2 sudah diberikan sebanyak angka ini. Oke. Nah, pentahapan kelompok prioritas. Nah, ini yang sudah diberikan, yang sudah dilakukan sampai minggu ketiga Februari 2021. Yang kedua yang sudah saya sebutkan tadi ada petugas publik, pelayan pasar, lansia, ASN, TNI Polri, termasuk nanti Bapak Ibu guru. Dan yang ketiga itu seluruh masyarakat. Oke. Ada juga masyarakat keempat dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Tempat pelayanan vaksinasi COVID itu di puskesmas. Untuk nakes di puskesmas. Mungkin untuk yang berikutnya, ini enggak ada. Untuk yang berikutnya, bisa diberikan di fasilitas yang tidak di puskesmas. Karena kalau jumlah banyak, misalnya untuk masyarakat, jumlah banyak, nanti bisa kami berikan di balai desa ataupun di lapangan desa yang luasnya ataupun sarananya sesuai dengan standar yang ada. Ini memiliki tenaga kesehatan. Terus yang dimaksud rantai dingin di sini adalah semacam kulkas untuk penyimpanan vaksin COVID-19. Ini ya, di pelayanan publik, kementerian, massal mungkin di tempat gedung-gedung, di tempat keramaian. Registrasi sasaran itu bisa menggunakan nomor tiket. Kami kemarin ada yang namanya e-tiket. Tapi untuk yang berikutnya karena sasaran atau jumlah calon penerima vaksin jumlahnya lebih banyak lagi, kita menggunakan NIK, yaitu nomor yang ada di KTP. Prinsip pelaksanaan vaksinasi COVID-19 diberikan oleh dokter
atau perawat atau bidan yang memiliki kompetensi. Dibuktikan dengan adanya STR, surat tanda registrasi. Tidak mengganggu pelayanan imunisasi rutin, karena di puskesmas juga ada imunisasi bayi, balita. Melakukan screening. Screening itu nanti di kami untuk semua sasaran vaksin dilakukan penapisan awal. Jadi dilakukan pemeriksaan, ada tensi, nadi, saturasi O2. Di situ ada beberapa pertanyaan yang menanyakan adakah si pasien ini memiliki penyakit-penyakit tertentu yang apabila diberikan vaksinasi tidak menjadi lebih baik atau memperparah penyakitnya. Sehingga di meja screening inilah nanti sasaran vaksinasi ini ditetapkan bisa dilakukan vaksinasi atau tidak. Kemudian yang lainnya adalah menerapkan protokol kesehatan. Jadi untuk calon vaksinasi, calon yang diberikan vaksin ataupun petugasnya tetap menerapkan protokol kesehatan. Mengintegrasikan dengan kegiatan surveillance. Jadi begini, misalnya dalam pelaksanaan vaksin ini nanti ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, ataupun dalam pelaksanaan COVID ini yang divaksin ternyata positif COVID, itu akan didata dalam pendataan pencatatan vaksinasi maupun pencatatan dan pelaporan penderita COVID-19. Nah, untuk lebih jelasnya, alur pelayanan vaksinasi adalah seperti ini. Calon sasaran mendaftar di meja 1, di mana si calon penerima vaksin menunjukkan KTP atau NIK atau nomor tiket untuk verifikasi. Bila data tidak ditemukan atau data tidak sesuai, lakukan registrasi atau perubahan data di meja 1B. Jadi di pertama kita menerima ada meja pertama, gampangannya gitu ya Dik ya. Meja 1A untuk pendaftaran, apabila tidak ditemukan data di aplikasi kami, langsung pendataan di meja 1B. Meja 1B di sini sasaran menunjukkan KTP, kartu keluarga, surat keterangan bekerja, dan atau dokumen lainnya. Petugas melakukan registrasi atau perubahan data sasaran menggunakan aplikasi Pikir Vaksinasi. Sasaran dan petugas menandatangani formulir pernyataan. Jika data sudah sesuai dan masuk dalam aplikasi Pikir, sasaran kembali ke meja 1A. Dan saya tegaskan lagi, untuk vaksinasi ini tidak harus pengguna, ya. Jadi boleh masyarakat umum yang tidak pakai BPJS, tidak punya BPJS, bisa mendapatkan vaksinasi COVID. Setelah dari meja 1, para penerima calon vaksinasi datang ke meja 2, yaitu screening atau penapisan awal. Petugas kesehatan melakukan anamnesa dan melakukan pemeriksaan fisik. Periksa di sini sudah saya sebutkan tadi, ada tensi atau pengukuran tekanan darah, nadi atau denyut jantung, jumlah pernafasan, dan saturasi O2. Apakah saturasi O2 itu? Yaitu untuk mengetahui atau jumlah oksigen yang ada dalam darah. Bagaimana sih cara memeriksanya? Adik-adik mungkin atau nyun sewu Bapak Ibu, itu kita pernah melihat ya di ICU atau mungkin di pelayanan yang lainnya, di IGD,
atau biasanya di sinetron-sinetron juga ada gitu ya. Kalau pas di IGD dilakukan pemeriksaan yang dijepit tangannya, dijepit jari tangannya atau jari kakinya, lalu kemudian di situ muncul monitor kalau di IGD. Tapi kalau di tempat kami karena fasilitas kesehatan tingkat pertama, dari alat kecil kayak penghapus sudah bisa kita ketahui jumlah oksigen yang ada dalam darah kita berapa. Terus kemudian screening dilakukan dengan menggunakan aplikasi Picker. Jadi berlanjut dari meja 1, meja 2, ke meja 3. Apabila si penerima vaksin bisa dilakukan penyuntikan vaksinasi, maka si calon penerima vaksin ini akan diberikan selembar kertas yang disampaikan nantinya di meja 3, ada nama, ada nomor keterangan vaksin, ya, terus waktu vaksinnya berapa, ED-nya kapan. Oke. Di meja 3 ini ada penyuntikan vaksinasi intramuskuler atau otot ya di lengan kiri. Setelah dilakukan penyuntikan di meja 3, penerima vaksin akan menuju meja 4 atau lokasi 4. Jadi jangan dibayangkan, wah nanti kalau di sana nanti disuruh duduk di meja. Tidak seperti itu. Tetapi lokasi pertama, lokasi kedua, lokasi ketiga, lokasi keempat. Lokasi keempat ini adalah pencatatan dan observasi. Apa yang dicatat di sini? Mencatat hasil pelayanan vaksinasi ke dalam aplikasi. Kemudian dilakukan observasi. Observasi di sini apakah si penerima vaksin dalam kondisi baik-baik saja atau ada kejadian ikutan pasca imunisasi setelah dilakukan vaksinasi atau dilakukan imunisasi. Dan di meja 4 ini, kalau di tempat kami biasanya ada pemutaran penyuluhan tentang 5M dan vaksinasi COVID-19. Setelah 30 menit observasi, peserta mendapatkan kartu vaksinasi dan diperbolehkan pulang. Nah, apa yang dimaksud KIPI di sini yang kita observasi di meja 4, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi atau vaksinasi, adalah kejadian yang seharusnya tidak ada atau tidak terjadi setelah pemberian vaksinasi. Apa saja itu? 1, mulai dari mual. 2, pusing. 3, nyeri yang sangat di tempat penyuntikan atau bengkak, muntah, dan apabila terjadi mungkin biduren ya, gatal-gatal. Terus ada juga semoga saja tidak terjadi yaitu shock. Shock itu pingsan karena ada tidak bisa menerima dari si tubuh pasien atau si tubuh penerima vaksin ini terhadap unsur-unsur vaksin yang ada. Tetapi selama ini tidak pernah terjadi. Nah, kalau misalnya pun hal itu terjadi, kami sudah menyediakan fasilitas ataupun kasus seperti ini. Saya rasa cukup sekian paparan dari saya. Mohon maaf, saya ganti laptop karena baterainya low. Untuk tanya jawab akan kami lanjutkan
setelah ganti laptop, Bapak Oke, Ibu Bu. dan anak-anak semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk moderator sambil menunggu Ibu Endang untuk mengganti Mungkin laptop. boleh ditulis dulu di chat. Terima kasih kami haturkan kepada Dr. Endang Dwi Hapsari. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Karena Dr. Endang pindah laptop, jadi udah dulu. Ya, mungkin bisa disiapkan dulu pertanyaannya, kemudian raise hand dulu ya. Silakan teman-teman mungkin disiapkan dulu pertanyaannya, lalu bisa klik raise hand sekarang. Jadi nanti setelah Ibu Endang sudah login lagi, kami persilahkan. Teman-teman yang belum absen silakan klik chat ya, di situ sudah di-share. Oke, ada satu pertanyaan dari Jessica, disiapkan dulu ya sambil nunggu Bu Dr. Endang. Lalu siapa lagi, disiapkan dulu pertanyaannya, lalu raise hand. Raise hand-nya di aplikasi, bukan di kamera begini ya, di aplikasi. Caranya raise hand itu kamu coba diklik pojok kanan bawah, ya. Terus tanda titik 3, lalu raise hand. Ya, betul. Ini sudah ada yang raise hand, disiapkan dulu ya. Jadi nanti yang pertama itu dari Rizky Al-Haki dari 10 IPS 1. Kemudian ada beberapa lagi di bawahnya, kalian bisa lihat di partisipan. Oke,
Bu Endang mungkin sudah login menggunakan akun yang lain. Silakan Bu di unmute. Ya. Yeah. Monggo silakan. Yeah. Ini ada pertanyaan Bu dari beberapa. Ini dari Rizky Al-Haki ya. Silakan di unmute dulu Rizky Al-Haki. Ya, Pak. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan Rizky untuk mengajukan pertanyaan karena sudah raise hand. Gimana, Rizky? Atau mungkin kalau masih kebingungan, Pak. Gimana, Rizky? Masih kebingungan. Kebingungan apa? Oke, mungkin dari teman yang lain dulu ya, di skip dulu. Ini untuk Rizky dari Izatun ya. Dari Izatun. Silakan di unmute dulu. Ada chat. Mungkin kalau yang malu ngomong langsung bisa ditulis di chat ya Pak ya. Boleh silakan teman-teman misalkan ragu atau malu-malu tulis saja di chat ya, di kolom chat. Tidak apa-apa. Oke, silakan Izatun ya. Saya mau tanya. Silakan. Di Demak itu vaksinasi sudah disebarluaskan apa belum? Sudah bisa disebarluaskan? Gimana, Dik? Sudah dilaksanakan atau sudah bisa disebarluaskan? Halo? Yang ditanyakan di Demak sudah bisa dilaksanakan vaksinasi, begitu? Iya, Bu. Oh ya, oke. Saya jawab ya, Dik ya. Di Demak sudah dilakukan penyuntikan vaksinasi. Yang pertama dilakukan untuk para nakes atau tenaga kesehatan seluruh Kabupaten Demak, mulai dari rumah sakit, terus kemudian klinik dan puskesmas. Sudah dilakukan dan ini alhamdulillah sudah selesai tahap 2. Karena penyuntikan itu 2 kali, Dik. Penyuntikan pertama, kemudian 14 hari lagi minimal penyuntikan kedua. Itu ada yang ditanyakan lagi? Halo, Dek Izatun? Ya, silakan di-unmute saja Izatun. Sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama, Dek. Ya, ini di kolom chat ada yang bertanya, Bu. Assalamualaikum. Nah, ini mau bertanya mengenai sistem vaksinasi Sinovac ini apakah sudah disahkan oleh WHO atau cuma dari Cina sendiri yang mengesahkan? Jadi begini ya Pak, saya bisa menjawab. Mungkin kalau jawaban saya belum memuaskan, nanti bisa dicari di sumber lain. Tetapi yang disahkan di sini di Indonesia, ya, atau yang diterima oleh Indonesia, kita selama ini memakai Sinovac. Jadi tidak memakai produk lain. Kalau untuk ini untuk WHO atau sudah disahkan oleh Cina, itu
yang diterima oleh Kemenkes Indonesia adalah produk Sinovac. Terima kasih. Mungkin Oke. Ini saya juga baca. ada lagi dari kenapa Indonesia mengambil vaksin dari Sinovac, ya, bukan dari negara lain yang tingkat kesembuhannya atau kekebalan dari vaksin tersebut lebih tinggi. Oke. Saya jawab, ini hampir sama dengan pertanyaan yang pertama tadi. Kenapa sih, intinya kan kenapa kok pakai Sinovac, kenapa enggak pakai Pfizer gitu ya. Yang saya tahu atau yang kami tahu, informasi dari DKK maupun dari Kemenkes adalah yang diterima atau yang kebijakan dari pemerintah adalah kita memakai Sinovac, bukan memakai produk lain. Gitu. Iya, Bu. Bagaimana jika ada orang yang tidak mau divaksin karena tidak percaya atau takut jarum suntik, Bu? Ada pertanyaan. Jadi gini, kalau orang tidak percaya, nanti begini Pak atau adik-adik semua, kami tenaga kesehatan akan turun sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya di tingkat kabupaten atau kecamatan saja, nanti akan ada sosialisasi di tingkat kelurahan, mungkin RT RW ataupun Dasawisma, okay. Dan menunjukkan bukti-bukti ataupun testimoni bahwa vaksin ini aman, tidak berbahaya. Makanya salah satu alasan kenapa yang disuntik pertama kali itu adalah tenaga kesehatan, itu pertama karena tenaga kesehatan resikonya paling tinggi, sering terpapar oleh pasien yang tidak tahu apakah pasien ini COVID atau tidak, itu kalau di puskesmas. Kalau di rumah sakit, kalau misalnya dia sudah diperiksa dan ternyata konfirmasi positif, jelas dia sering terpapar oleh pasien COVID, walaupun belum kena ya. Si tenaga kesehatan yang belum kena, tapi sering ketemu dengan pasien COVID. Oke. Itu alasan pertama. Alasan kedua kenapa tenaga kesehatan disuntik terlebih dahulu, itu juga memberikan testimoni nantinya kepada masyarakat. Ini loh, saya sudah divaksin. Oh, nyatanya alhamdulillah pada hari ini saya masih bisa ketemu dengan jenengan. Begitu. Ya. Itu kalau orang yang tidak percaya. Ya. Terus selain tenaga kesehatan, Pak, kemarin beberapa pejabat-pejabat Indonesia, misalnya Pak Presiden, bahkan untuk yang tingkat kabupaten ada Pak Sekda, Pak Kapolres, Bapak pimpinan kejaksaan, terus perwakilan dari IDI, perwakilan dari MUI, itu juga sudah disuntik oleh kami, oleh Puskesmas Demak 1, dan alhamdulillah sehat-sehat saja sampai sekarang ini. Untuk yang takut jarum suntik, tenang saja, jarumnya itu standar ya, tidak sama dengan jarum yang biasa kalau misalnya Bapak Ibu atau adik-adik sakit disuntik, itu kan jarumnya panjang sekali. Ini kita memakai jarum suntik yang biasa dipakai untuk bias anak sekolah SD. Ya, bias bulan imunisasi anak sekolah yang biasa diberikan untuk anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 5. Nah, tidak ada yang menyebabkan sakit yang teramat sangat, asalkan si penerima vaksin ini tidak kaku, karena mungkin saking takutnya sudah dipegang oleh tenaga kesehatan, sudah diusapi alkohol swab, mulai kenceng, mulai takut, kaku, tangannya dikakokke, mungkin agak menjauh-menjauh, dijauh-jauhkan lah, itu malah yang nyeri. Tapi kalau rileks, tangannya ditekuk, yang disuntik kan nanti bahunya, lengan kiri maksudnya, lengan bagian atas, ya, lengan bagian atas. Rileks, enggak masalah. Kami juga sudah dilatih, bukan asal dicoblos gitu enggak, tapi diusap dulu dengan alkohol swab, terus disuntik pelan-pelan sesuai dosis, ditarik kembali, gitu Pak.
Dan nanti kalau misalnya ada yang takut, ada trik-trik tertentu. Mungkin diajak cerita, mungkin disuruh minum dulu. Ada juga itu yang takut. Kemarin yang untuk testimoni, tidak perlu saya sebutkan namanya. Maaf Bu, saya ke belakang dulu. Monggo, mau ke belakang dulu. Mau disuntik lagi ke belakang dulu, tidak masalah. Tetapi setelah pada gilirannya juga disuntik. Dan berani. Seperti itu, Pak. Siap, Bu. Ini kita kasih kesempatan untuk yang raise hand ya, Bu. Y. Ini ada Ulfi Hoirunisa dulu ya, 10 MIPA 7. Silakan. Ini dia juga nulis di kolom chat ya, Pak ya? Oh iya. Ini Ulfi juga nulis, mungkin ya. Y. Bisa saya baca? Di sini disuntik, apakah dengan disuntikkan vaksin kita tidak tertular COVID-19? Itu yang kita harapkan, Dek ya. Tetapi daya tahan tubuh manusia berbeda-beda. Sudah saya sebutkan di paparan tadi bahwa yang kita harapkan adalah tidak tertular COVID-19. Tetapi kalau daya tahan tubuhnya pas turun, kemudian ada paparan dari luar, paparan itu serangan dari luar. Misalnya kita berhubungan dengan pasien COVID, ngobrol dalam jangka waktu lama, tidak cuci tangan setelah jabat tangan, dan ternyata virus masuk, daya tahan tubuh pas tidak fit, kita bisa tertular. Tetapi perbedaannya di sini adalah penyakit ini tidak menimbulkan efek yang berat seperti apabila tidak disuntik vaksinasi COVID. Jadi dia mengurangi angka kesakitan dan mengurangi angka kematian. Tetapi bisa saja setelah disuntik kena paparan bisa kena penyakit COVID. Nah, untuk pasien-pasien yang sudah kena COVID itu bisa jadi kena lagi juga bisa. Apalagi yang hanya disuntik vaksinasi COVID-19. Karena apa sih bedanya disuntik vaksin dengan kena COVID? Yang disuntikkan di sini adalah virus yang dilemahkan. Sedangkan untuk penderita COVID itu benar-benar virus yang kuat, nyerang. Ya, itu saja masih ada kemungkinan tertular lagi. Jangankan hanya cuma disuntikkan vaksin, tetapi perbedaannya adalah apabila kena lagi ataupun tertular COVID setelah vaksin, itu angka kesakitannya tidak berat, tidak sampai berat. Ya. Kalau kematian itu kemungkinan juga tidak ada kematian, karena beberapa yang menimbulkan kematian karena si penderita ada komorbid, ada penyakit-penyakit tertentu atau penyakit pemberat yang lainnya, yang sebenarnya selama ini kita tidak tahu. Misalnya, oh ternyata ada thalassemia, tahunya setelah kena COVID. Oh ternyata ada lupus eritematosus, tahunya setelah pemeriksaan komplit pada saat di rumah sakit. Nah seperti itu. Oke. Jadi puas ya Dek, jawabannya masih bisa tertular COVID, tetapi angka kesakitannya rendah, angka kematiannya rendah. Dan apabila kita menerapkan 5M dan daya tahan tubuh kita kuat, insya Allah tidak tertular COVID-19. Pak? Bagaimana Ulfi? Pak. Ye, terima kasih. Lalu ada dari Ilhamnya. Ilham, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Perkenalkan nama saya dari 11 MIPA 5. Yang saya tanyakan, kalau kita mau vaksin tapi kita belum tahu terkena COVID, soalnya belum pernah cek, itu gimana ya Bu? Oke, ya. Terima kasih Ilham. Bagus sekali pertanyaannya. Oke. Saya sudah melakukan memaparkan tentang
rentetan atau alur pelaksanaan vaksinasi. Salah satunya di meja 2 setelah pendaftaran, di sana dilakukan screening atau penapisan awal. Di penapisan awal ini nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik sederhana dan ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan tersebut. Apabila tertangkap di situ kok ternyata ada gejala COVID ataupun tidak ada gejala COVID tapi ada panas ataupun ada penyakit-penyakit lain, kami tidak akan meneruskan si penerima vaksin ini untuk dilakukan penyuntikan. Memang kebijakan pemerintah tidak dilakukan pemeriksaan COVID, PCR maupun tes rapid antigen dulu sebelum pelaksanaan vaksinasi. Kalaupun toh ini nanti biasanya berkembang pertanyaannya Pak di Ilham. Lah nak misalnya Bu, kalau ternyata yang divaksin itu kok COVID, sepanjang dia tidak bergejala dan kita tidak tahu kalau ternyata kalau tidak dilakukan pemeriksaan PCR walaupun dia OTG boleh diberikan vaksinasi. Tapi jangan dibalik loh. Kalau sudah tahu terkena COVID, boleh divaksin? Boleh. Halo, Di Ilham. Ya. Kalau terkena COVID, boleh dilakukan vaksinasi? Boleh. Selama dia sudah terkena 3 bulan sesudahnya. Oke. Paham ya? Untuk penyintas COVID, minimal 3 bulan setelah dia menderita, ataupun dia bergejala, boleh dilakukan pemberian vaksinasi. Gitu ya. Adik. Halo. Bagaimana, Ilham? Ya, Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Ya. Begitu Bu, ini dari chat juga masih ada dari Maulida. Jika kita berbincang atau berkontak langsung dengan orang yang positif, walaupun udah jaga jarak dan pakai masker, apakah masih kemungkinan bisa terpapar virus COVID-19? Ya, begini deh ya. Penularan COVID-19 itu ada 3 cara. 1, kontak langsung, ngomong-ngomongan, okay. Terus yang kedua, kontak langsung, memegang barang ataupun memegang cairan dari si penderita. Ya. Yang berikutnya, misalnya ada produk dari tubuhnya pasien kita pegang, kita tidak memakai prosedur cuci tangan yang benar, lalu mengusap ke bagian-bagian mata, hidung, mulut, dan tertelan, ataupun kena selaputan diri kita, bisa tertular. Oke. Terus di sini, sudah memakai masker, apakah masih kemungkinan bisa terpapar virus COVID? Bisa saja. Asal 1, ternyata maskernya tidak standar. Saya sudah matur kepada Bapak Ibu guru ataupun adik-adik tadi, masker yang benar itu tertutup di sebelah sini dan sebelah sini. Kadang kalau masker kita kelonggaran, kedodoran, walaupun sudah memakai KN95 ataupun N95, tetapi di sini masih ada celah, ataupun di sini masih ada celah, sebelah sini ya, itu ada kemungkinan masih tertular. Oke. Dan untuk pemakaian masker kain, kalau kita tahu lawan bicara kita adalah pasien COVID, sebaiknya kita jangan memakai masker kain. Oke. Terus yang berikutnya, jaga jarak. Oke. Jaga jarak 1-2 meter. Ya. Tidak usah jabat tangan. Tidak usah kita memegang bagian tubuh ataupun cairan tubuh ataupun barang yang dipakai oleh si penderita. Misalnya, saya kok sudah terlanjur, kita harus cuci tangan dengan menggunakan sabun atau alkohol.
70% ataupun hand sanitizer. Begitu. Gimana Dek Maulida? Bu, terima kasih Bu. Terus ini ada lagi Bu, nih dari Regina, tadi terlewat mungkin ya. Apakah setelah disuntik vaksin ada dampak pada tubuh kita seperti pusing dan lain-lain? Lalu juga ada pertanyaan, orang hamil atau menyusui bisa disuntik vaksin atau tidak? Oke Pak, terima kasih. Untuk yang pertama tadi setelah disuntik ada dampak pada tubuh kita. Kalau seperti pusing berarti itu ada KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya. Pusing, gliyeng, terus meriang itu panas ya, panas, batuk, pilek setelah diimunisasi. Terus mungkin biduren, gatal di seluruh tubuh. Terus kemudian syok, itu KIPI namanya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Tetapi kalau normal, dalam kondisi normal tidak ada. Oke. Selama ini yang kami rasakan setelah disuntik, dan itu hanya beberapa orang ya, tidak semuanya, itu kalau nyeri ya wajar habis disuntik. Paling 10 menit habis suntik, setelah itu hilang. Oh ternyata enggak nyeri. Kan ada suntikan yang kalau disuntikkan di tubuh, begitu obatnya masuk itu nyeri. Dan ini tidak terlalu nyeri. Ya. Terus ada juga yang merasakan ngantuk dan lapar. Di beberapa teman kami seperti itu. Tetapi setelah beberapa hari, mungkin 2 hari hilang. Jadi tidak harus pusing, tidak harus yang lain. Jadi cuma ngantuk sama lapar, itu pun tidak semua orang mengalami. Begitu, Di Regina. Dari Rizky Ahaki, orang hamil atau menyusui bisa disuntik vaksin. Kebijakan yang terbaru, semua orang bisa divaksin kecuali pada orang hamil, terus kemudian orang dengan penyakit berat, orang dengan penyakit kronis, misalnya hipertensi, DM, yang tidak terkontrol. Terkontrol itu maksudnya tidak minum obat setiap hari atau tidak dalam pengawasan dokter setiap hari. Oke. Kalau misalnya dia setiap hari sudah rutin minum obat DM, minum obat hipertensi, boleh. Untuk penyakit DM, spesialis penyakit DM ya, kalau sudah mengenai organ-organ lain, misalnya jantungnya sudah berkomplikasi, terus kemudian ginjalnya, angka ureum kreatininnya sudah tinggi, terus untuk mata sudah kabur, itu tidak boleh diberikan. Walaupun dia terkontrol gula darahnya, tetapi sebaiknya tidak diberikan vaksinasi. Ada pertanyaan lagi, ini berkembang nanti. Nah, Bu, kalau misalnya yang di suntik ini ternyata tidak tahu kalau dia hamil, ya enggak apa-apa, kan enggak tahu. Tapi kalau sudah tahu orang ini hamil, ya jangan disuntik. Kan ya. Kalau menyusui masih bisa disuntik. Terima kasih, Pak. Ini ada lagi Bu nih ya. Apakah vaksin COVID-19 akan memberikan perlindungan jangka panjang? Ini dari Aditya. Terima kasih Di Aditya. Untuk penelitian sekarang ini, kan penelitian berkembang terus. Sama dengan yang ditanyakan oleh adik Rizky Al-Haki tadi. Kemarin sampai dengan akhir 2020, yang tidak boleh disuntikkan ada beberapa orang. Orang hamil, menyusui, orang dengan komorbid, penyakit-penyakit tertentu itu, lansia, itu tidak boleh. Tapi setelah ada penelitian lagi, ternyata tidak berefek buruk untuk orang-orang yang saya sebutkan. Sehingga berkembanglah bahwa yang tidak boleh disuntikkan hanya mengerucut lagi orang hamil, orang dengan penyakit komorbid itu pun juga bisa disuntik asal memenuhi kriteria tertentu. Orang dengan daya tahan tubuh turun misalnya, penyakit sindrom lupus eritematosus yang daya tahan tubuh jadi saling menyerang diri sendiri, itu
juga diperbolehkan asal dia rutin kontrol dan penyakitnya jarang kambuh. Oke. Jadi untuk Aditya Saputra untuk sementara ini, untuk penelitian saat ini bisa. Oke. Bisa. Untuk moderator ini sampai jam berapa, Bu Mbak Dela? Mungkin Bapak host mau bertanya? Ini masih ada pertanyaan lagi, Bu, dari chat juga masih ada. Ini dari Ulfi Khairunisa. Di bawah. Manfaat vaksin. Ini Dek Bima Haddad ini? Dari Ulfi Khairunisa, Bu. Ulfi Khairunisa tadi bukannya sudah bertanya yang pertama ya? Yang disuntikkan vaksin dengan begitu kita tidak tertular COVID itu. Ya, jika masih tertular COVID, apa manfaat vaksin? Oh, jika masih tertular COVID, ya. Manfaatnya adalah dia mengurangi angka kesakitan. Jadi mengurangi keparahan, maksudnya begitu ya. Misalnya sudah divaksin tapi kok masih tertular COVID, jadi lebih kuat tubuhnya sehingga tingkat keparahannya tidak sama dengan orang yang tidak sama sekali dilakukan vaksinasi. Artinya mengurangi angka kematian juga. Ya. Untuk Dek Bima, ya Pak ya, ini Bima ya? Ya, terakhir ini ya untuk formulasinya berlangsung jangka waktu berapa tahun atau gimana ya Bu? Kayak misal 1 kali vaksin untuk 1 tahun atau gimana ya? Terus semisal kayak ada tanda-tanda formulasi vaksin telah habis atau butuh vaksinasi lagi untuk memperpanjang vaksin. Jadi gini, untuk penelitian yang sekarang ini, yang berlaku untuk saat ini sampai hari ini berlaku untuk jangka panjang. Jadi tidak ada harus mengulangi atau booster lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Cukup 2 kali periode, 1 kali vaksin diulang 14 hari minimal. Saat itu juga 1 kali suntik, 14 hari disuntik lagi, itu cukup untuk menjaga daya tahan tubuh dari COVID ini. Terus adakah tanda-tanda dicas lagi gitu ya Dek ya, maksudnya tidak ada tanda-tanda kita harus membutuhkan vaksinasi lagi untuk memperpanjang fase vaksinasi. Sementara untuk penelitian saat ini seperti itu, jadi tidak ada booster atau ulangan vaksinasi setelah 2 kali suntik pada periode pertama. Mohon maaf bertanya lagi. Bertekanan mental seperti orang gila, apakah perlu divaksinasi atau dibiarkan? Atau bahkan orang bertekanan mental tidak perlu divaksinasi? Saya jawab untuk pertanyaan yang terakhir. Walaupun orang bertekanan mental, ada gangguan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, atau ODMK, orang dengan gangguan mentalnya, ini tetap harus divaksin. Tetapi kita melakukan prioritas dulu. Yang dilakukan vaksinasi itu siapa dulu? Kalau ada orang yang normal secara fisik dan mentalnya, ya yang dilakukan vaksinasi adalah orang-orang yang secara fisik maupun mental sehat dulu. Setelah misalnya semua sudah tercover, sudah divaksin, baru orang dengan gangguan mental dilakukan vaksinasi. Ini juga berefek untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Kalau orang bertekanan mental, mungkin kalau ada dia merasa sakit sedikit, ngomongnya merasakan yang banyak atau ditambah, itu juga tidak baik untuk kepercayaan masyarakat. Jadi tetap diberikan, tetapi prioritasnya nanti ya, setelah orang yang sehat secara fisik dan mental
dilakukan vaksinasi. Begitu Pak. Terima kasih Bu. Ini pertanyaannya sangat variatif sekali. Jadi sebelum diakhiri mungkin dari Bapak Ibu Guru, barangkali ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu Guru. Langsung di-unmute. Monggo Bapak Ibu Guru, jika ingin bertanya. Jika tidak ada, saya serahkan kembali ke moderator ya. Ini sudah. Terima kasih moderator, monggo. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih kami haturkan pada Dr. Endang Dwi Hapsari atas semua jawabannya. Dimohon semua partisipan untuk on kamera karena akan dilaksanakan foto bersama. Silakan untuk teman-teman bisa di-on-kan kameranya dulu ya. Kita foto bersama sebelum diakhiri. Siap, ini ada 2 layer. Di-on-kan dulu kameranya. Oke, siap. Layar pertama. 1, 2, 3. Oke, ditunggu. Oke, sekarang layar kedua ya. Layar kedua. Oke, silakan di-on-kan dulu kameranya layar kedua. Pak Lukman Hakim, Mutiara Nurul. Oke, siap. 1, 2, 3. Belum keluar. Oke, terima kasih sudah dilakukan foto bersama moderator. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Untuk Bu Dr. Endang dan Pak Suntono, mohon izin nanti mungkin video ini bisa di-upload di kanal YouTube kita, Pak dan Bu Endang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.